Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsi akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Tidak Menganggap Remeh. Sungguh suatu bahaya besar kalau orang percaya terlalu optimis menganggap iblis tidak berdaya lagi. Iblis dianggap sudah kalah sama sekali. Sesungguhnya iblis yang cakap dalam strategi berusaha agar orang Kristen memiliki gambaran yang salah mengenai dirinya, yaitu bahwa iblis sudah lemah dan tidak berdaya sama sekali. Faktanya, sekarang iblis telah berhasil membangun pengertian di banyak kalangan komunitas Kristen bahwa iblis sudah menjadi oknum yang kurang atau bahkan tidak membahayakan. Oleh sebab itu, muncul anggapan bahwa oknum iblis tidak perlu dipikirkan atau dipersoalkan seluk-beluknya. Itulah sebabnya sedikit sekali pembahasan mengenai oknum ini. Mereka tidak mengenal oknum ini dengan benar. Sebenarnya, kemenangan Yesus terhadap iblis tidak membuat orang percaya otomatis menjadi ikut-ikutan menang tanpa perjuangan secara individu dari orang percaya itu sendiri. Kemenangan Yesus memberi jalan, potensi, atau peluang bagi orang percaya untuk memperoleh kemenangan seperti Dia telah menang. Orang percaya harus memiliki kemenangannya sendiri terhadap setan atau iblis. Itulah sebabnya berulang-ulang dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa orang percaya harus menang seperti Yesus menang. Wahyu 2 ayat 7, 11, 24, dan 26. Juga Wahyu 3 ayat 5, 12, dan 21. Kemenangan masing-masing individu harus diperjuangkan sendiri, tentu oleh pertolongan Roh Kudus. Kesalahan pengertian bahwa orang Kristen otomatis sudah menang karena Yesus telah menang di kayu salib membuat orang Kristen tidak memiliki perjuangan menghadapi kuasa gelap dan menjadi tidak waspada terhadap gerakan kuasa gelap yang sangat cerdik. Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan bahwa orang percaya harus sadar dan berjaga-jaga sebab lawan orang percaya, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kata mencari dalam ayat ini adalah zeton, dari akar kata ziteo, yang selain berarti mencari, juga berarti menuntut atau meminta. Dalam bahasa Inggris, ask for, request, demand. Pengertian yang salah dari banyak orang Kristen ini mengkondisikan iblis lebih bebas beroperasi dalam melancarkan serangannya. Di pihak lain, banyak orang Kristen yang merasa sudah menang, tetapi sebenarnya ada di dalam tawanan. Banyak orang Kristen berpikir bahwa yang penting mereka masih ke gereja, giat bekerja di ladang Tuhan dalam lingkungan gereja, dan memiliki kehidupan yang tidak melanggar moral umum. Mereka beranggapan bahwa kalau memiliki kehidupan seperti itu, berarti mereka sudah hidup sebagai pemenang. Paling tidak, mereka merasa ada di zona di mana iblis tidak bisa menyentuhnya. Ini sebuah pikiran yang salah. Kemenangan dalam Tuhan tidaklah diukur dengan ukuran tersebut. Kemenangan dalam Tuhan harus diukur dengan ukuran yang benar,
yaitu ketaatan kepada Bapa seperti yang dilakukan oleh Yesus. Harus dimengerti bahwa kemenangan Yesus di kayu salib bukan membuat iblis tidak berdaya sama sekali terhadap orang percaya. Kalau iblis tidak berdaya sama sekali, Petrus tidak perlu mengingatkan jemaat terhadap gerakan musuh itu seperti singa yang mengaum. Paulus juga mengatakan bahwa orang percaya harus waspada agar tidak memberi kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Kesempatan di sini dalam teks aslinya adalah topon, yang berarti pangkalan atau tempat berpijak. Dalam bahasa Inggris, foothold. Iblis masih bisa berpijak dalam kehidupan orang yang sudah mengaku dan telah percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau orang percaya memahami bahwa iblis masih berpotensi besar membinasakan manusia, maka orang percaya akan bersikap lebih waspada untuk berjaga-jaga dengan serius. Dalam Matius 12 ayat 43-45, Tuhan Yesus menyatakan bahwa orang yang telah menerima pelepasan dari kuasa gelap masih bisa kembali dikuasai, sehingga keadaannya menjadi lebih buruk. Dalam paragraf tersebut, Tuhan Yesus memberi peringatan yang jelas bahwa kuasa gelap dapat memobilisasi pasukannya. Ya, kuasa gelap dapat memobilisasi pasukannya untuk membinasakan kehidupan seseorang. Penebusan yang diberikan Tuhan Yesus menempatkan manusia berkeadaan seperti Adam dan Hawa di Eden. Orang percaya diperhadapkan kepada pilihan menjadi anak-anak Allah yang taat seperti Yesus, atau memberontak seperti Lucifer yang jatuh atau iblis. Pilihan inilah yang membuat orang percaya memiliki tanggung jawab yang berat. Dalam Efesus 4 ayat 17, Paulus juga mengingatkan bahwa ada kemungkinan orang-orang yang telah mengenal Allah bisa hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Iblis masih memiliki peluang untuk merebut manusia agar menjadi miliknya, dan suatu hari nanti mereka bisa bersama menghuni kerajaan kegelapan. Oleh karena situasi yang membahayakan ini, maka Yesus berdoa untuk murid-muridnya agar Bapa melindungi dari yang jahat. Yohanes 17 ayat 13-17. Tentu doa ini masih berlaku bagi orang percaya sekarang, bahwa orang percaya harus memberi diri hidup dalam tuntunan Bapa di surga. Jadi, setelah keluar dari penjara iblis, hendaknya seseorang tidak merasa sudah merdeka secara mutlak, seperti yang dikesankan oleh banyak pembicara Kristen. Harus diwaspadai bahwa orang percaya masih bisa dibelenggu kembali oleh kuasa gelap. Galatia 5 ayat 1. Agar tidak dipenjara oleh kuasa gelap, maka harus masuk dalam penjara Tuhan. Keluar dari belenggu iblis, lalu harus masuk ke dalam belenggu Tuhan. Belenggu Tuhan adalah kebenaran firman Tuhan yang memperbaharui pikiran sampai seseorang tidak bisa lagi berbalik kepada dunia. Iblis masih memiliki peluang untuk merebut manusia agar menjadi miliknya, dan suatu hari nanti mereka bisa bersama menghuni kerajaan kegelapan. Maka jangan menganggap remeh. Demikianlah renungan malam kali ini.
Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.